inilah Gedung Denis. Gedung yang sekarang digunakan sebagai gedung dana pensiun Bank PJB. Gedung ini dibangun pada tahun 1935. Pada saat itu tujuan utama gedung ini adalah untuk sebagai kantor asuransi yang dimiliki oleh Belanda. Namanya itu ya Nijmegen. Pada awal abad ke-20, Bandung mulai berkembang pesat sebagai kota modern di Hindia Belanda. Jalan-jalan ditata rapi, transportasi tram mulai beroperasi, dan gaya hidup masyarakat pun mengikuti tren kota-kota besar di Eropa. Karena suasananya yang elegan dan dinamis, Bandung pun dijuluki sebagai Paris Van Java. Dalam konteks itu, berbagai perusahaan kolonial membangun kantor-kantor mereka di pusat kota. Salah satunya adalah Bank Denis, lembaga keuangan yang kemudian membangun sebuah gedung megah di kawasan Braga. Menurut Detik Jabar, pembangunan gedung ini terjadi pada tahun 1935 di tengah semangat modernisasi Bandung kala itu. Gedung tersebut nantinya menjadi salah satu ikon arsitektur modern di kota ini, bukan hanya karena bentuknya yang unik, tetapi juga karena nilai sejarah yang dikandungnya. Bandung pada masa itu memang menjadi semacam laboratorium bagi arsitektur kolonial modern. Menurut Abidin Kusno dalam bukunya Behind the Postcolonial, kota-kota seperti Bandung memainkan peran penting dalam mewujudkan visi urban kolonial yang ingin tampak maju dan terencana. Sejalan dengan itu, Peter J. M. Nash dalam The Indonesian Town Revisited juga menekankan bagaimana arsitektur menjadi medium visual kekuasaan dan kemajuan yang tampak jelas dalam gedung-gedung seperti Denis. Dalam video ini, kita akan menelusuri lebih lanjut tentang bagaimana gedung ini dirancang, siapa arsitek di baliknya, dan mengapa bangunan ini masih dianggap penting hingga hari ini. Gedung Denis merupakan salah satu bangunan ikonik di kawasan Braga, Bandung, yang dibangun pada tahun 1935. Gedung ini dikenal sebagai salah satu karya arsitektur terbesar dari Albert Fredrik Albers, seorang arsitek modernis asal Belanda. Albers datang ke Hindia Belanda pada tahun 1930 bersama rekannya Rijks Arjan de Wol untuk membuka biro arsitektur yang baru yang diberi nama Albers and de Wol. Di tahun-tahun awal keberadaannya di Bandung, biro ini menunjukkan pengaruh besar dalam perkembangan arsitektur modern di kota tersebut. Salah satu proyek paling pertama mereka adalah merancang kantor pusat dari Bank Denis, singkatan dari De Eerste Nederlandse Industrie-Sparkas, yang dalam bahasa Indonesianya berarti Bank Tabungan Pertama Hindia Belanda. Bank ini merupakan lembaga keuangan kolonial yang menawarkan layanan tabungan, pinjaman, dan asuransi. Dalam merancang gedung Denis, Albers mengusung gaya modernisme Eropa yang kuat, berpadu dengan prinsip-prinsip konfungsional dan respons terhadap iklim tropis. Bentuk bangunannya menampilkan garis lengkung dinamis, penggunaan jendela kaca lebar, dan tata ruang terbuka, ciri khas dari international style yang saat itu masih tergolong baru di Hindia Belanda. Gedung ini juga sering disebut sebagai kembaran dari Hotel Savoy Homan, yang juga dirancang oleh Albers, karena kemiripan dalam gaya desain dan penggunaan elemen lengkung yang mencolok. Kini, Gedung Denis tidak hanya menjadi warisan arsitektur kolonial modern, tetapi juga simbol dari transformasi Bandung sebagai kota modern sejak awal kolonial hingga saat ini. Untuk konstruksi dan bahan bangunannya pada Gedung Denis ini sekitar tahun 1935, arsitek yang bernama Albers de Wol atau Albert Arbus mendapat kontrak untuk merancang sebuah gedung kantor yang bernama Bank Denis, dan nama Denis tersebut kepanjangannya De Eerste Nederlandse Industrie-Sparkas. Dan dari konstruksi bahan bangunannya ini merupakan sebuah baja yang berstruktur dan juga beton. Dari cara pasarnya, tapi untuk gedung ini juga dirancang oleh Albers untuk memiliki lengkungan yang halus seperti yang ada di
bangunan ini. Bukan hanya tampak megah dan anggun, sudut gedung ini tercatat sebagai bangunan pertama di kota Bandung yang menggunakan konstruksi baja. Pembangunannya dimulai pada tahun 1935 dan selesai setahun kemudian. Albert sendiri merupakan seorang arsitek modern asal Belanda pada abad ke-20. Salah satu ciri khas gayanya itu Art Deco. Ia memiliki ciri khas dominan pada gaya arsitekturnya, yaitu berupa garis streamline horizontal. Dan inilah yang membuat menjadi salah satu daya pikat arsitektur bangunannya. Seperti yang terlihat dari segi bentuk sudut bangunannya yang melengkung mengikuti posisi pada bukaan jalan. Tidak hanya itu, jika dilihat secara seksama, ada kejutan baru yang didesain oleh Albert Arbus pada gedung Denis, yaitu gaya streamline yang lurus lengkungan memanjang di bagian tengah tiba-tiba berhenti, dan ada bangunan vertikal, yaitu berupa menara. Di bagian menara yang begitu menonjol, ada cerita khusus yang terjadi di menara tersebut yang berkaitan dengan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan ketinggian mencapai sekitar 29 meter dari permukaan tanah. Berdasarkan sumber kelas garasi.com, sebagai wujud implementasi studi Albers di daerah tropis, bangunan dilengkapi dengan banyak jendela. Begitupun dengan lubang-lubang angin sebagai ventilasi alami. Sementara elemen fasad horizontal di wajah gedung berfungsi sebagai tirai penahan sinar matahari. Jika dilihat dari luar, ruangan tersebut tampak jelas karena seluruh dindingnya menggunakan kaca. Gedung Denis memiliki 3 lantai dengan pintu masuk utama yang menghadap ke barat, tepat di bawah menara. Dalam penggunaan material konstruksi pada lantai, yaitu menggunakan beton bertulang serta digunakan bersama baja untuk konstruksi lantai yang kokoh. Elemen khas dan inovasi vertikal pusat menjadi sebagai suatu bagian kontras visual terhadap elemen horizontalnya. Menara ini menambahkan dimensi ke bangunan yang memuat isi lift di dalam bangunannya. Pada tahun 1960, pengelolaan gedung ini diambil alih oleh Bank Pembangunan Jawa Barat atau bernama Bank Jabar. Untuk perombakan atau renovasi pada bangunan ini, tidak ada catatan besar yang signifikan terhadap perubahan strukturnya. Hanya saja, bentuk asli streamline-nya tetap dipertahankan sejak awal. Berdasarkan sumber jawabarat.blogspot.com, renovasi akhir pada tahun 1997 hingga tahun 2000, gedung ini dirobohkan hanya sebagian saja dan direnovasi dengan melibatkan tenaga arsitek bangsa Indonesia oleh Biro Desain Nasional dengan biaya sekitar 7 miliar. Pembangunannya dilaksanakan oleh PT Pembangunan Perumahan atau Persero, namun secara fasad utama dan nuansa arsitekturalnya tetap dijaga. Bank BJB berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan orisinalitas dari gedung Denis. Hal tersebut dibuktikan Bank BJB dengan tetap merawat dan mempertahankan bentuk asli dari gedung Denis tanpa mengubah bentuk sama sekali. Apa yang dilakukan Bank BJB sebenarnya sesuai dengan 3 pendekatan yang tengah dilakukan UNESCO perihal pelestarian cagar budaya. Pertama, cagar budaya diharapkan dapat memberikan nilai pengetahuan kepada wisatawan, sehingga menciptakan kesadaran dan rasa hormat akan keberadaan sejarah. Kedua, wisatawan tidak diperkenankan untuk merusak cagar budaya baik secara fisik maupun non-fisik. Ketiga, cagar budaya harus memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menggunakannya sebagai bangunan produktif. Karena itu, cagar budaya bukan hanya berfungsi sebagai hiasan kota untuk mengenang romantisme masa lalu. Pemanfaatan oleh masyarakat dan pemerintah secara ekonomi perlu dilakukan, misalnya dengan menjadikannya sebagai akomodasi penginapan, fasilitas wisata, hingga kantor.